narasumber terbaik dan luar biasa kita. Mungkin sebelum kita ke narasumber, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marisha Putri Nur Lutfia, bisa kalian panggil Marisha. Di sini saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Baik, kita akan kenalan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan kepada Mas Muklis dan Mas Dara boleh memperkenalkan diri ke teman-teman ini. Halo, nama saya Muhammad Dara Fauzan dari mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Antakusuma dengan NIM 2374 dan saya hari ini akan menjadi salah satu pembicara mengenai materi kami pada hari ini. Lalu ada teman saya di sebelah kanan ini. Halo, saya Munisi Wong Maduro. Halo Madura. Saya juga mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Antakusuma. Kita masuk ke topik ya teman-teman. Jadi kita kali ini akan membahas tentang hubungan manusia kepada Allah dan manusia terbaik di sisi Allah. Mungkin kita semua sama-sama tahu bahwa kita adalah manusia, dari salah satu makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, itu manusia, yaitu kita. Dan seperti apa sih kita akan mendalami tentang topik ini, tentang isu ini. Kita akan tanyakan kepada narasumbernya yang untuk mereka sudah kompeten dan expert di bidang ini gitu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama boleh dijawab sama Mas Muklis dan Mas Damar ya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, apa sih konsep dan makna hablum minallah dan hablum minannas menurut Mas Muklis atau Mas Damar? Boleh dijawab. Oke, kalau ngomongin soal konsep, secara konsep hablum minallah sama hablum minannas itu punya hubungan. Secara bahasa juga hablum kan artinya hubungan. Sementara Allah itu dan minannas itu artinya manusia. Jadi secara konsep itu adalah konsep hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta manusia dengan manusia yang lain, yang lain sama manusia. Secara makna itu pasti secara mendalam berhubung tentang bagaimana manusia bisa menjaga, memelihara dan memperkuat hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah secara vertikal ke atas dan juga secara horizontal dengan individu lain sama hamba Allah. Itu yang saya bisa Mungkin dari Ya, berbicara tentang hubungan Allah dan hablum minannas, tentunya hubungan itu apa yang dimaksud dengan hubungan itu sendiri, kan seperti itu. Hablum minallah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Apa hubungan kita dengan Allah? Yaitu dengan secara menjalin hubungan seperti melakukan ibadah. Ibadah itu baik dari berupa perintah ataupun larangan. Itu sudah termasuk dari hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sementara hablum minannas itu hubungan kita sesama manusia, kan kita ini manusia, tidak mungkin hidup sendiri. Makanya hablum minannas juga itu perlu dijaga. Jika masa kita baik kepada Allah tetapi kepada tetangga kita zalim, kan enggak juga kan seperti itu. Makanya hablum minallah dan hablum minannas itu menjaga antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia lainnya, seperti itu. jalannya beriringan. Iya. Oke teman-teman, jadi pengertian dan definisi dari hablum minallah dan hablum minannas itu sendiri adalah bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga hubungan baik kita dengan sang pencipta, dengan Allah SWT, dan menjadi manusia terbaik di sisi Allah gitu ya. Lalu bagaimana sih perilaku baik secara spiritual dan moral menurut Islam yang tadi sempat Mas Muklis sama Mas Damar singgung ya tentang perilaku yang baik, baik itu secara spiritual maupun moral menurut Islam. Silakan. Perilaku yang baik, tentunya jika ada perilaku yang baik kita harus tahu seperti apa perilaku baik itu. Nah, maka dalam hari ini kita harus ambil contoh perilaku yang baik itu seperti apa, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa saya ambil contoh Rasulullah? Rasulullah pertama diutus ke dunia ini bukan untuk menyebarkan agama Islam, bukan. Yaitu innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Tujuan utama Rasulullah itu diutus ke dunia yaitu liutammima makarim al-akhlaq, untuk menyempurnakan anak manusia. Lantas kita jangan berbicara terlalu jauh masalah perilaku spiritual ataupun moral secara Islam, jauh itu terlalu jauh. Kita lihat konteksnya dulu. Perilaku seperti apa yang pertama digambarkan oleh Rasulullah itu, yaitu yang pertama yaitu asyik, kejujuran. Itu sudah mencakup semuanya kan? Jujur itu. Jika kita berbicara tentang perilaku yang lain seperti kita contohnya harus menghormati yang lebih
tua, menyayangi yang lebih muda itu sudah terlalu jauh. Dari jujur saja, Rasulullah itu sebelum diutus itu sudah terkenal dengan julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Sebelum diutusnya Rasulullah, maka yang perlu kita tekankan pertama kali itu jujur. Jujur itu hal gampang tapi sulit untuk dilakukan. Makanya perilaku yang paling utama saya tekankan di sini yaitu kejujuran untuk kita semua. Seperti itu. Dari Mas Lama ada tambahan tentang perilaku. Perilaku moral Ya. kalau secara spiritual seperti yang Mas Lukis tadi bilang, berperilaku secara moral itu gampang. Kita mulai dari diri sendiri, itu adalah hal yang paling basic sebenarnya. Sama halnya dengan ibadah. Ibadah sebenarnya sudah dipermudah. Bagaimana yang melakukan untuk meringankan beban-beban umatnya, bahkan beban umatnya yang ada di masa depan nanti sampai dengan akhir zaman, beliau sebisa mungkin menunjukkan itu dengan mengorbankan kenyamanan memberikan oleh Allah kepadanya. Tapi kita kadang-kadang masih itu hal yang mudah, tetapi konsistennya yang sulit. Betul. Jadi berperilaku baik secara spiritual maupun moral. Mungkin tadi Mas Damar sempat bilang kalau itu adalah hal mudah yang dilakukan. Sebenarnya itu bukan hal mudah. Mungkin mudah untuk diucapkan, tapi ketika kita melakukan itu mudah. Bukan mudah secara gitu aja, tapi bisa dilakukan oleh semua orang. Tentunya ada caranya, sudah jelas di dalam syariat Islam dan ketentuan dan peraturan kita dalam menjalankan ibadah itu seperti apa. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu secara konsisten lagi dan lagi sebagaimana yang seharusnya. Tidak semua orang bisa berperilaku yang baik secara spiritual maupun moral, apalagi di zaman sekarang teman-teman, baik yang ada di rumah gitu ya, kita sama-sama merasakan bahwa kemajuan teknologi yang juga mempengaruhi moral kita dan spiritual kita, gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya pada dasarnya manusia itu punya perilaku dan sikap yang baik. Semua orang saya yakin pasti punya sikap yang baik, tapi bagaimana kita bisa konsisten di bidang apapun gitu ya. Apalagi kemajuan teknologi sekarang juga menjadi suatu isu yang krisis buat kita, terutama anak-anak muda yang sekarang ini perlu banget pegangannya tentang pendidikan agama itu sendiri, pendidikan moral dan spiritual itu sendiri. Baik. Lalu apabila kita melaksanakan hablum minallah dengan baik, apakah menjamin hablum minanas itu juga akan baik? Mana yang lebih prioritas antara hablum minallah dan hablum minanas? Mengenai hal ini sebenarnya jika dikatakan lebih prioritas, yang lebih prioritas itu semuanya itu prioritas. Tetapi kita kembalikan lagi kepada ayat yang sudah kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa terciptanya jin dan manusia itu illa liya'budun, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi konteksnya itu yang harusnya, tapi sama-sama penting. Ini tidak boleh dibuang cuma mengambil hablum minallah, hablum minanas diabaikan, tidak boleh. Artinya dua-duanya itu harus sama. Hablum minallah itu lebih penting karena tujuan diciptakannya kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka hablum minallah itu yang harus dijaga terlebih dahulu. Tetapi hablum minanas juga harus kita jaga karena apa yang kita lakukan kepada sesama kita itu akan merupakan timbal balik kepada kita. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Jika kita berlaku baik, maka kita akan memperoleh kebaikan. Jika wa man asa'a fa'alaiha, jika kita melakukan kejahatan, maka kita juga akan mendapatkan kejahatan seperti itu. Kalau menurut saya, kalau ditanya apakah menjalankan hablum minallah aja sudah cukup, saya rasa tidak. Keduanya sama-sama penting, walaupun bobotnya berbeda, walaupun mereka harus jalan berbarengan, tapi bobotnya berbeda. Mungkin menjaga hubungan baik dengan Allah jauh lebih penting, ada di atas segalanya, seimbang dengan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Tapi keduanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Walaupun kita kuat dengan menjaga hubungan kita dengan Allah, bukan berarti kita bisa mengabaikan hal yang sebaliknya. Keduanya punya bobot yang berbeda tetapi sama penting. Itu kalau menurut saya. Jadi tidak ada yang bisa kita prioritaskan. Kalau bisa sebagai manusia, tapi kita jalankan sebagaimana mestinya. Mengenai menjamin tadi kan sempat disinggung, apakah menjamin jika kita hablum minallah, lalu apakah hablum minanas akan terlihat baik? Tidak ada jaminan karena di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Mencegah itu bukan semata-mata instan seperti kita mencegah orang masuk ke dalam kelas langsung ditutup, tidak seperti itu dalam konteks agama. Mungkin
mungkin nanti mencegah itu dengan kita melakukan ibadah dengan baik dan benar, baik dengan benar, karena harus baik dan benar, karena banyak orang sholat itu tidak baik dan tidak benar, seperti itu kan. Kadang hanya sekedar sholat tidak baik, kadang saya sendiri saja ketika sholat itu pas rukuk dulu itu apa saya sudah tahiyat awal, pernah kan? Seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa jika hukum minallah itu tidak menjamin kita itu akan hablum minanas, karena ada orang yang ibadahnya baik tetapi kepada tetangganya dia syirik. Dia benci kepada tetangganya ada, tetapi jika kita melakukan ibadah dengan benar maka itu akan mencegah kita untuk melakukan pekerjaan buruk yang berdampak kepada sesama kita. Jadi harus balance antara hablum minallah dan hablum minanas, karena kalau kita hanya fokus kepada salah satu itu tidak akan mencukupi atau mengimbangi hal lainnya. Misal kita ini ya Mas Damar dan Mas Muklis, misalnya kita fokus atau memprioritaskan hanya dengan hablum minallah, kita akan tertinggal dengan, karena kan dunia dan akhirat itu harus sama. Jadi nggak boleh timpang salah satu begitu ya. Kalau misalnya kita contoh nih, orang tadi yang sudah disebutkan dan diceritakan sama Mas Muklis, ada seseorang yang dia hanya fokus ke hablum minallah sehingga tetangga-tetangganya tidak diperdulikan, dia asing, tidak bersosialisasi, itu sama saja. Itu akan memperkeruh suasana dia itu, dan bahkan ketika kita hanya fokus ke hablum minallah terlalu over apa ya? Bahasanya terlalu over dalam dan kita tidak mengimbangi dengan kehidupan di dunia nyata dengan bersosialisasi dengan tetangga, itu akan menyebabkan ada satu keyakinan yang mungkin dari yang memprioritaskan hablum minallah ini tidak balance sama yang di dunia itu. Jadi mungkin ada keyakinan tertentu yang melebihi dan tidak sesuai dengan yang ditulis di Al-Quran. Gitu. Apakah masuk apa yang saya Kalau menurut maksud? saya menjaga hubungan dengan Allah secara berlebihan baik dengan kadar tertentu, secara berlebihan dengan kadar yang secukupnya. Betul. Tetapi tidak boleh kita mengabaikan hal yang lain. Kita tidak boleh menyimpan air kita di satu gelas aja secara penuh sampai tumpah-tumpah, kan nggak bagus sebenarnya yang dimaksudkan. Nggak ada manfaatnya gitu. Kalau kita menaati Allah SWT dengan cara yang sudah dituangkan di dalam Al-Quran, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, Masya Allah. Tapi kalau kita meyakini hal tersebut secara berlebihan, tapi akan beda, akan menyeleweng dari yang sudah ada ketentuan di Al-Quran, itu mungkin agak jadi PR juga, karena banyak loh yang sekarang seperti itu. Misalnya kita kemarin pas ada kejadian teroris, itu beliau pakai dalih kalau itu mereka berjihad kepada Allah, ya kan? Itu adalah sunnah Rasul. Sampai dia ngebom Kapolres waktu itu di berita beberapa tahun yang lalu, dia ada seperti itu. Dengan cara dia padahal secara penampilan dia bercadar, tapi di dalam bajunya dia ternyata menyembunyikan senjata itu dengan dalih apa? Dengan dalih dia berjihad untuk umat Islam, dia berjihad untuk Rasulullah. Begitu mungkin salah satu itu yang dikatakan hanya hablum minallah, tetapi hablum minannasnya kurang. Betul. Oke. Lalu dengan cara apa sih kita agar senantiasa bersyukur dan berserah diri kepada Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran? Jika ditanya tentang bersyukur, jika kita ingin bersyukur, maka kita tidak boleh melihat ke atas, tetapi harus melihat ke bawah. Maksudnya bagaimana? Kita harus lihat orang yang lebih kekurangan daripada kita, segi finansial ataupun fisik. Sambil punya tangan kan? Punya. Sudahkah bersyukur tentang tangan ini? Ayo teman-teman di rumah bisa Sudah. jawab. Teman-teman sudah bersyukur. Perkara yang sangat dekat dengan kita, tetapi kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Banyak loh di luar sana yang tidak punya tangan ingin punya tangan. Nah, itu salah satu cara kita untuk dapat bersyukur. Kita harus melihat yang lebih bawah, banyak di luar sana yang tidak bisa makan, kita makan enak di rumah. Itu harus kita syukuri. Karena nikmat yang ada pada kita itu sebenarnya tidak bisa dihitung. Wa in ta'budu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian itu ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka tidak akan bisa. Dari segi fisik saja kita hitung tidak bisa. Apalagi sampai segi kita punya mobil, punya rumah, punya suami cantik, punya apa? Suami ganteng kan? Iya, kan? Suami ganteng maksudnya. Suami ganteng, istri cantik, itu sudah lain, lebih jauh lagi seperti itu.
Dan berbicara tentang berserah diri, kan dalam Islam berserah diri kepada Allah itu disebut dengan tawakal. Bagaimana cara untuk kita tawakal itu? Yang pertama yaitu ikhlas. Karena ketika kita ikhlas dengan apa yang kita dapatkan, ikhlas dengan apa yang kita perjuangkan, tapi hasilnya seperti ini, maka kita akan pasrahkan semuanya kepada Allah. Lantas bagaimana caranya ikhlas? Metode ini diterapkan dalam kitab Aqiyah. Apa itu cara kita agar ikhlas? Al-ikhlasu bitakhallus. Ikhlas itu bisa diperoleh dengan kita pura-pura ikhlas. Kok seperti itu? Kok bisa ikhlas bisa didapat dengan pura-pura ikhlas? Karena jika kita pura-pura ikhlas, otomatis secara alami, secara perlahan kita akan ikhlas. Pura-pura ikhlas saja dulu. Jika kita tidak bisa move on, contohnya, tidak bisa move on, itu kan tidak ikhlas berarti. Maka kita pura-pura move on saja dulu. Nanti kita akan move on, seperti itu. Itu metodenya. Maka ketika semua ikhlas, maka kita akan bertawakal, pasrahkan semua kepada Allah. Jadi setelah kita berpura-pura untuk manifesting, Iya. selama kita berpura-pura, bahkan kita akan benar. Iya, karena dengan kebiasaan kita akan jadi nyaman. Contohnya, sampai duduk sekarang, duduk kenapa? Karena nyaman kan? Jika tidak nyaman, nggak akan duduk. Maka kebiasaan itu yang menyebabkan kenyamanan. Seperti itu. Kita ikhlas, pertama tidak ikhlas, pura-pura ikhlas, nanti akan jadi kebiasaan, jadi ikhlas seperti itu. Dan rasa bersyukur ini sebenarnya memang nasib kita itu berbeda. Tapi kalau misalnya kita bisa menghargai diri sendiri, kita bisa memaknai segala sesuatu yang terjadi, kita akan punya mindset yang bahwa setiap manusia itu sama dan sudah punya porsinya masing-masing. Contoh ada orang kaya dan mohon maaf ada orang kelas bawah atau miskin gitu ya. Mungkin orang kaya itu bisa mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan dengan uang, dengan puasa. Sedangkan orang miskin tidak bisa membeli makanan, tapi saya punya hati yang tenang, saya berserah kepada Allah, saya dikelilingi orang-orang baik. Dan sedangkan orang kaya gitu ya, misalnya saya punya sedangkan orang kaya mungkin mereka bisa membeli apa yang mereka beli dengan puasa, dengan uang, tapi mereka tidak memiliki ketenangan. Mereka akan dikejar-kejar dengan hutang mungkin, atau dikejar-kejar dengan pekerjaan. Sedangkan saya akan mendapatkan ketenangan itu, begitu ya. Jadi mungkin maksud dari Mas Mufus dan Mas Dharma tadi tentang rasa syukur itu kita harus memaknai bahwa setiap manusia itu punya porsinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita untuk memaknai hal tersebut, gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa manusia yang paling terbaik menurut Allah? Saya dulu. Ya. Mungkin boleh Mas. Kalau menurut manusia yang paling baik di mata Allah, itu kita balik ke hablum minallah sama hablum. Itu manusia yang bisa menyeimbangkan kedua hal itu tadi dan menjaga akhlak. Itu manusia yang paling baik di mata Allah. Bagaimana dia bisa menjaga hubungannya dengan Tuhannya, bagaimana dia bisa menjaga hubungannya dengan orang lain sama manusia, bagaimana dia bisa mempertahankan akhlak yang baik. Dia bisa setiap hari bersyukur, setiap hari merasa cukup dengan apa yang dia punya. Tidak apa-apa untuk punya ambisi, untuk punya target yang lebih tinggi, tapi apa yang kamu punya saat itu, apa yang bisa kamu dapatkan dengan kemampuan terbaikmu, itu harus kamu syukuri. Nah, rumput tetangga memang selalu hijau, tapi apapun yang kita punya, kita miliki, kita tidak bisa mengambil hak milik orang lain karena itu melanggar hukum, kan? Kita dalam hukum positif maupun agama itu sendiri gitu. Sekolah dari saya. Kalau dari saya mengenai manusia terbaik itu seharusnya menurut saya harus lebih spesifik. Bagaimana seperti itu? Jika ditanya manusia yang paling terbaik itu, ya jawabannya ada dua menurut saya. Yang pertama yaitu Rasulullah. Rasulullah itu adalah Sayyidul Mustafa, manusia terbaik di antara manusia terbaik. Tetapi jika ditanya tentang kita sebagai hamba orang biasa untuk menjadi orang terbaik itu ada banyak jalan. Kenapa kok bisa banyak jalan seperti ini? Saya contohkan saja jalan-jalan untuk manusia menjadi manusia terbaik dalam Islam itu seperti apa. Misalnya contoh dari jalan Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sudah konteks manusia terbaik dari segi Al-Quran. Dari segi lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang mereka bermanfaat kepada manusia yang lain. Itu sudah manusia yang terbaik. Ada lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini dalam Islam itu
saya tidak bisa sebutkan semua, tetapi banyak jalan untuk menjadi manusia terbaik. Kenapa seperti itu? Pilihannya kenapa banyak? Karena manusia itu memiliki yang namanya hati. Hati manusia itu dalam bahasa Arab dikatakan kolbun. Kolbun itu bisa berarti hati dan bisa bermakna berbolak-balik. Hati manusia itu hari ini kita bisa cinta seseorang, besok belum tentu, kan seperti itu. Makanya dalam Islam itu kecondongan hati kita itu sangat mempengaruhi. Jika kan pernah Mbak mungkin pernah melihat tausiah di YouTube atau di TikTok, pernah scroll, ketika tausiah itu menerangkan tentang beribadah kepada Allah, kita seolah-olah ingin beribadah terus. Ketika tausiah itu menerangkan tentang berbakti kepada orang tua, kita ingin berbakti terus. Itulah kecondongan hati kita. Kita itu didorong oleh apa yang kita mau kadang-kadang, seperti itu. Makanya dalam Islam itu banyak jalan untuk menjadi manusia terbaik, seperti itu. Untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah itu jangan merasa bahwa aku ini pendosa, aku ini nggak pantas. Karena tadi yang seperti Mas Muklis sudah jelaskan, banyak jalan untuk menjadi manusia terbaik. Tidak ada kata terlambat gitu ya sebelum hari kiamat itu. Yang pada intinya kita sebagai manusia tugasnya adalah bertakwa, belajar terus-menerus dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Karena benar, hati manusia itu bolak-balik. Mungkin hari ini kita lepas jilbab, besoknya mungkin kita dapat hidayah atau kita dapat hidayah dari tausiah yang kita tonton untuk menggunakan jilbab. Tetapi saya nggak pakai jilbab. Kita tidak diperuntukkan. Oke, untuk pertanyaan poin ke-6, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai hablum minallah dan hablum minan nas? Ini tadi sudah dibahas, mungkin boleh disinggung secara poin. Ya, mengenai ini saya sempat bahas tadi bahwasanya upaya untuk sebenarnya hablum minallah dan hablum minan nas itu bukan tujuan. Jika tercapai itu berarti tujuan kan? Hablum minallah dan hablum minan nas itu bukan tujuan, tetapi proses untuk mencapai tujuan. Hablum minallah itu kan hubungan kita dengan Allah. Tujuan kita sendiri adalah Allah, seperti itu. Hablum minallah itu kan bisa dikatakan ibadah dan lain sebagainya. Sementara jika hablum minan nas itu seperti tolong menolong sesama ataupun apa yang bersifat sosialisasi di masyarakat Indonesia khususnya seperti itu. Jadi jika dikatakan tercapai itu hablum minallah dan hablum minan nas itu bukan sebuah tujuan, bukan yang harus dicapai, tetapi yang harus dilakukan, seperti itu. Ini sudah 2 jam ya kita ngobrol-ngobrol, ini asik. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya. Pandangan tentang pandangan pribadi Mas Damar dengan Mas Muklis mengenai topik yang sedang kita bahas ini apa, dan harapan buat teman-teman di rumah apa? Mungkin siapa singkat ya, saya beri waktu 3 menit, 3 menit doang. Silakan. Saya pandangan tentang pandangan pribadi dari Mas Muklis sama Mas Damar mengenai topik yang sedang dibahas dan harapannya buat teman-teman seperti apa? Pandangan personal. Pandangan personal. Apakah diri Mas Damar atau diri Mas Muklis sudah mencapai hablum minallah dan hablum minan nas? Kalau saya pribadi, jujur saya masih butuh berusaha sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Zuriyat saya dimampukan mau melakukan awal tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya, dan jadi masih saya berusaha untuk pertahankan di situ, konsisten di situ. Ibadah itu kelihatan seperti hal yang sepele zaman sekarang, dan itu adalah hal yang wajib sebenarnya. Coba saya pertahankan. Kita selain di sini itu dengan manusia, saya coba untuk berbuat baik terus. Kita mungkin tidak bisa bertemu dengan orang baik setiap hari, tapi sebisa mungkin kalau bisa kita yang menjadi orang baik itu untuk orang lain gitu. Singkat saja Mas. Dan harapannya sekarang menurut saya tentang hablum minallah dan hablum minan nas secara personal, sangat luar biasa. Karena kenapa? Jika itu dilahirkan dalam keadaan Islam itu sudah anugerah yang sangat besar. Karena mungkin banyak di luar sana yang mungkin orang-orang tidak bisa mendapatkan hidayah sebelum kita. Seperti itu. Justru kita harus bangga seperti itu. Makanya pesan untuk teman-teman, banggalah kalian dengan apa yang kalian miliki, terutama kalian itu dalam konteksnya taat beribadah seperti itu. Karena
dunia itu perlu, akhirat itu juga perlu, seperti itu. Kalau kata-kata zaman sekarang tuh work life balance Wah. ya. Ya, Work life Balance balance. antara dunia dan akhirat. Jadi jangan putus belajar untuk terus belajar dan harus merasakan rasa syukur dan tawakal kepada Allah SWT. Begitu ya teman-teman, topik kita yang kita bahas pada pagi hari ini sangat luar biasa. Kita akan buka pertanyaan untuk satu teman-teman yang ada di sini. Boleh silakan. silakan. Mungkin ada Nah, yang teman-teman, bertanya. ini penonton kalau tidak tahu ya, di belakang ini ada beberapa 5.000 orang penonton ya. Iya, betul. Dari mana? Tolong tepuk tangannya dulu awalnya. Suara saya, teman-teman. Oke, buat pertanyaan kita buka satu pertanyaan. Silakan. Silakan. Mari. Karena narasumber kita ini sudah sangat siap untuk menjawab Mari pertanyaan. penonton. Ayo, silakan. Ya, silakan. Ditanyakan. Tidak apa-apa, asuhan nisful ilmi, bertanya itu adalah sebagian dari ilmu. Iya. Lalu bertanya sisa di jalan. Jalan. Kita mengenai hablum minallah dan hablum minannas, gimana cara kita menjaga hubungan baik antara manusia dengan Allah. Dan sama tadi sudah dijawab juga sama Mas Mugles, sama Mas Damar. Dan mungkin dari teman-teman masih ada unek-unek atau masalah pribadi gitu ya yang berkenaan dengan hablum minallah dan hablum minannas, boleh ditanyakan. Yang orang Madura mungkin mau tanya, yang orang Madura pakai ngangkui bahasa Madura Arab. Nah, Kau mana dulu? Kendari. Aduh, nggak ada. Bahasa Kendari kok. Dari kan di belakang sana udah aja. Maju-maju. ya silahkan bertanya. Oh, mungkin tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi adalah sebenarnya gimana sih? Oh iya, saya lupa perkenalkan, saya Rahmadian. Di sini saya akan bertanya sebenarnya gimana sih tadi cara untuk konsisten, cara simpel untuk konsisten. Sedangkan kita sebagai manusia itu pasti punya rasa malas yang itu tuh bahkan kita sendiri gak bisa melawan rasa malas itu. Gimana sih caranya kita bisa konsisten untuk melakukan hal yang baik dan benar tadi? Nah, seperti itu aja pertanyaan simpelnya buat narasumber kita Mas Muklis dan Mas Damar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, mungkin bisa dijawab ya. Bagaimana sih cara kita konsisten? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya sebelum Mas Damar sama Mas Muklis, cuma diri kita yang bisa melawan itu gitu ya, melawan rasa malas itu dengan cara apa? Dengan cara niat gitu ya. Iya. Kalau misalnya kalau bukan diri kita sendiri yang melawan, lalu siapa gitu? Mungkin dari Mas Muklis dan Mas Damar untuk berbicara. Jika berbicara tentang kita ingin konsisten atau tidak, itu kan tergantung diri kita. Tetapi diri kita itu harus ada dorongan seperti itu. Dorongannya itu seperti apa? Misalnya kita ingin konsisten untuk beribadah, lihatlah ke kuburan. Kita juga akan mati kan? Kita pasti akan mati. Dengan kita mengingat mati, maka kita otomatis akan lebih apa yang mau saja kita bawa ketika kita mati seperti itu. Dan juga tentang konsisten itu di Islam sudah dikatakan bahwa al-istiqomah itu ainul karomah, bahwa istiqomah atau konsisten itu terhadap konsisten di suatu pekerjaan, ainul karomah itu merupakan tempat kemuliaan seperti itu. Jadi kita harus tidak bisa orang lain mendorong kita harus mendorong diri kita, karena perubahan itu tidak akan terjadi jika kita tidak ingin berubah seperti itu. Bagaimana dari Mas Damar? Apa dari saya untuk mengatasi rasa malas itu? Niat yang paling penting. Tidak ada hal lain selain niat, karena apa yang kita ingin mulai itu pasti datang dari diri kita sendiri. Semua kebiasaan yang kita ingin bangun, kita ciptakan pasti datang dari diri kita sendiri. Bukan hanya niat untuk rajin beribadah, untuk berbuat baik sekalipun. Kadang-kadang kita luput dari itu. Kalau kita tidak niat untuk melakukan satu hal, kita tidak akan berusaha untuk itu. Jadi dengan niat akan ada usaha di bawah. Dan ngomong soal kematian, satu-satunya hal yang setara dari manusia adalah kematian itu sendiri. Bukan hanya tentang apa yang kita persiapkan untuk kita bawa setelah kematian, tetapi kita juga harus ingat apa yang nanti akan kita tinggalkan setelah kita pergi. Apakah itu hal-hal yang baik, kesan-kesan baik.
yang opsional. Semua tentang hidup adalah hal yang opsional. If you wanna be good, you be good. If you wanna be dead, go on. Masya Allah. Itu ya Mbak Rama ya. Jadi mungkin tambahan dari saya untuk cara konsisten dan melawan rasa malas itu sendiri mungkin diperbaiki dulu dari cara apa yang kita tonton dan apa yang kita lihat di handphone atau di televisi itu kan mempengaruhi naluri kita untuk melakukan hal tersebut. Misalnya kita nonton yang bagus-bagus, kita nonton orang-orang atau role model yang bisa memotivasi kita untuk berbuat baik, kita akan tergerak untuk berbuat baik juga. Mungkin kita akan menjadi lebih rajin dengan cara apa? Dengan cara kita journaling atau kita tulis to-do list kita, jadwal kita, mulai kita bangun jam berapa sampai kembali tidur itu jam berapa gitu ya. Jadi mungkin dari dorongan-dorongan itu tadi ya seperti singgung sampah dan bermas mungkin itu tadi kita harus dapat motivasi dulu mungkin ya dengan cara perbaiki dulu apa yang kita tonton dan dari lingkungan sekitar kita. Karena kalau kita ada istilah kalau kita berteman dengan orang yang jual minyak wangi kita akan kecipratan harumnya gitu. Yeah. Begitu pula dengan kita memilih dalam berteman gitu ya yang membawa ke jalan yang Allah ridhoi begitu. Luar biasa ya teman-teman, cukup ya pertanyaannya. Terima kasih Mbak Rama, terima kasih narasumber kita yang luar biasa Mas Mulis dan Mas Danar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kita yang luar biasa, Masya Allah, Ibu Nurpasari yang telah memfasilitasi kita dan sebelum podcast ini dimulai pun beliau telah memberi wejangan-wejangan untuk kita sehingga kita bisa podcast dan berbagi ilmu kepada teman-teman di kampus Universitas Al-Husma maupun di luar dan di rumah. Baik, mungkin saya akhiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perilaku atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman di rumah, baik yang di sini maupun di rumah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal